Hai, assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar sistem koordinasi. Sistem koordinasi terdiri dari sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon. Jadi, sistem koordinasi itu sebenarnya terjadi koordinasi antara sistem indera, sistem saraf, dan sistem hormon. Dan organ dan sistem organ dalam sistem koordinasi ini akan bekerja sama. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah sistem saraf. Sistem saraf itu dibagi atas dua bagian. Yang pertama sistem saraf pusat dan yang kedua sistem saraf tepi. Untuk sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Otak kita sebut ensefalon. Otak dibagi lagi atas beberapa bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak tengah mesencephalon, otak kecil cerebellum, dan sumsum lanjutan medulla oblongata. Nah, untuk saraf tepi dibagi dua, yaitu saraf sadar dan tidak sadar. Saraf sadar dibagi lagi atas dua bagian, terdiri dari 12 pasang saraf tepi kranial dan 31 pasang saraf tepi spinal. Sementara saraf tidak sadar atau saraf otonom terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sistem saraf di tubuh kita itu berperan sebagai pengatur dan menerima berjuta-juta rangsangan dari berbagai organ. Semua rangsangan akan bersatu untuk menentukan respon. Tipe rangsangan atau stimulus yang dapat diterima oleh tubuh kita ada dua macam. Yang pertama adalah rangsangan eksternal, yang kedua adalah rangsangan internal. Rangsangan eksternal itu berasal dari luar tubuh seperti cahaya, suara, suhu. Sementara rangsangan internal itu berasal dari dalam tubuh, seperti kita merasa lapar, merasa haus, sakit, ataupun nyeri. Untuk bereaksi terhadap berbagai rangsangan, maka tubuh kita itu memerlukan 3 komponen, yaitu reseptor, saraf, dan efektor. Reseptor dikenal sebagai penerima rangsang, di mana sel-sel yang memberikan rangsangan dari lingkungan eksternal maupun internal. Kemudian, yang namanya reseptor ini akan mengubah rangsangan yang diterima menjadi impuls saraf. Reseptor adalah semua indera yang ada di tubuh kita seperti mata, telinga, hidung, kulit, dan juga lidah. Nah, di dalam reseptor terdapat ujung-ujung saraf sensorik yang peka terhadap rangsangan tertentu. Sistem saraf itu menerima, mengolah, dan meneruskan hasil olahan rangsangan ke efektor. Jenis dari saraf kita ada saraf pusat dan ada saraf tepi. Kalau saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sementara saraf tepi terdiri dari saraf sadar dan saraf tidak sadar. Sedangkan efektor itu adalah merupakan sel ataupun organ yang digunakan untuk bereaksi terhadap rangsangan. Efektor di dalam tubuh kita ada dua, yaitu otot dan kelenjar. Neuron atau sel saraf kalau kita perhatikan gambar ini bahwa setiap neuron itu terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dan yang kedua, di bagian dari badan sel itu keluar dua macam serabut saraf. Kalau ulurannya pendek namanya dendrit, bila ulurannya panjang namanya akson atau neurit.
Jalan rangsang pada sebuah sel saraf itu dapat kita singkatkan cara menghafalnya dengan deban ya. Apa itu deban? Deban adalah dendrit, lalu menuju ke badan sel, baru menuju ke akson, lalu ke neurit. Jadi jalan rangsang pada sebuah sel saraf dapat kita singkat dengan deban, dendrit, badan sel, akson, neurit. Nah, kalau kita perhatikan gambar sebuah sel saraf berikut ini, maka kita akan lebih jelas lagi melihat bagian-bagian di dalam sebuah sel saraf. Kita mulai dari bagian dendrit ya. Dendrit merupakan uluran pendek pada sitoplasma ya, pada bagian badan sel. Jadi dia uluran yang pendek bercabang-cabang ke arah luar badan sel. Dia sebagai penerima sinyal atau impuls untuk dihantarkan ke badan sel. Lalu di dalamnya mengandung badan nisil atau juga di dalamnya ada banyak organel-organel sel. Ya, bisa kita lihat itu organelnya. Ada bagian yang disebut dengan retikulum endoplasma kasar, poliribosom, ribosom, Golgi, badan Golgi atau aparatus Golgi, ada nukleus, ada nukleolus, ada mikrotubul, kemudian ada mitokondria, ada retikulum endoplasma halus. Ya, seperti itu. Jadi di dalam sebuah sel ini, sebuah sel saraf ini seperti sel lainnya ya, terdapat organel-organel sel yang sama dengan sel-sel lainnya. Kemudian bagian berikutnya ya, jadi dendrit ini tidak mengandung yang namanya selubung mielin ya. Dendrit ini tidak mengandung selubung mielin maupun neurolema. Mielin itu adalah selubung lemak, sementara neurolema itu adalah selubung yang menyelubungi mielin. Dan terlihat di sini bahwa dendritnya banyak bercabang-cabang. Sementara bagian badan sel ya, badan sel itu mengandung nukleus yang dikelilingi sitoplasma. Ya, sitoplasma itu nanti mengandung badan nisil yang mana dia merupakan modifikasi dari RE kasar dengan ribosom, dan juga ada neurofibril atau fibril atau serat halus yang ada di dalam neuron. Badan nisil ini akan mengandung protein yang berfungsi untuk mengganti protein yang habis selama metabolisme dan juga pertumbuhan neuron dan perbaikan saraf dari sistem saraf perifer. Sementara untuk akson atau neurit, dia merupakan penjuluran panjang badan sel untuk mengirimkan sinyal-sinyal dari badan sel ke akson pada badan sel neuron yang lain. Jadi yang namanya akson ini akan menghantarkan sinyal atau impuls dari badan sel ke akson ya, ke akson pada badan sel neuron lain. Cirinya dia tipis, bentuknya panjang, mengandung neurofibril tanpa memiliki badan nisil sehingga tidak terlibat dalam sintesis protein. Akson bermielin itu ada dua ya, ada akson bermielin, ada akson yang tidak bermielin atau akson telanjang. Nah, akson yang bermielin ini dibungkus atau diselubungi oleh substansi lemak berwarna putih kekuningan, namanya selubung mielin. Sementara akson yang tidak bermielin atau akson telanjang, dia tidak diselubungi oleh selubung mielin. Nah, bagian yang tidak diselubungi dengan selubung mielin ini, akson ini di bagian ini disebut dengan simpul Renvir atau nodus Renvir. Selubung mielin itu berfungsi, nanti dia akan melindungi akson terhadap tekanan dan luka. Lalu dia juga bisa memberi nutrisi pada akson dan mempercepat jalannya impuls. Selubung mielin ini sebenarnya dihasilkan dari sel Schwann ya. Bagian dari sel Schwann inilah yang akan membentuk selubung mielin dan dia akan membungkus akson. Nah, ini boleh juga bagian ini kita sebut dengan neurolema atau selubung Schwann.
Jadi fungsi neurolema adalah membantu proses regenerasi akson yang terluka. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Neuron itu berdasarkan fungsinya dikelompokkan menjadi 3, yaitu neuron sensorik, kemudian neuron konektor atau intermediate atau asosiasi, dan neuron motorik. Fungsi daripada neuron sensorik itu adalah membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat. Sementara kalau neuron konektor menghubungkan saraf sensorik dengan saraf motorik. Lalu, neuron motorik membawa impuls dari saraf pusat ke efektor. Sel saraf sensorik itu tadi fungsinya adalah menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat kita ada otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Dan ciri-ciri dari sel saraf sensorik ini, ujung akson dari sel saraf sensorik ini berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate. Sementara sel saraf motorik itu fungsinya adalah mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor ya. Efektor kita terdiri dari otot dan kelenjar. Hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel saraf motorik berada di sistem saraf pusat. Dendritnya sangat pendek dan berhubungan dengan akson saraf asosiasi, sedangkan aksonnya sangat panjang. Lalu, sel saraf konektor, dia juga disebut sebagai sel saraf asosiasi atau sel saraf intermediate. Fungsinya menghubungkan sel saraf sensorik dengan sel saraf motorik atau menghubungkan sel saraf satu dengan sel saraf lainnya yang ada di sistem saraf pusat. Nah, sel saraf konektor ini menerima impuls dari reseptor sensorik atau sel saraf asosiasi lainnya. Kelompok-kelompok serabut saraf seperti akson, dendrit bergabung dalam satu selubung akan membentuk urat saraf, dan badan daripada sel saraf yang berkumpul itu akan membentuk ganglion atau boleh kita sebut juga dengan simpul saraf. Oke, kita lanjutkan lagi. Neuron berdasarkan jumlah uluran dapat dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama namanya neuron bipolar. Neuron bipolar ini terdapat pada interneuron. Kemudian yang kedua neuron unipolar. Neuron unipolar ini termasuk sensori neuron. Kemudian multipolar ini adalah termasuk motoneuron. Nah, yang kita tampilkan tadi itu adalah multipolar ya, dia golongan motoneuron. Oke, kita lanjutkan lagi tentang sinaps. Sinaps itu merupakan celah penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lain.
Bisa kita lihat pada gambar ya. Jadi kalau misalnya di sini ada sebuah sel saraf, pada ujung daripada sel saraf itu kan namanya akson terminal. Jadi ujungnya itu nanti akan bertemu dengan sel saraf lain pada bagian dendrit. Nah, karena di antara kedua sel saraf ini ada celah, celah itulah yang disebut dengan sinaps. Jadi bila ada impuls saraf yang mau bergerak atau merambat dari sel saraf satu, dari akson sel saraf satu menuju dendrit pada sel saraf lain, maka dia perlu melakukan loncatan ya, loncatan seperti loncatan listrik, dan itu membutuhkan yang namanya neurotransmitter. Nah, ini bisa dilihat gambar yang lebih jelas ya, bahwa sebuah sel saraf ya, dari sebuah sel saraf mau menuju sel saraf lain, maka impuls itu akan melewati celah yang disebut dengan sinapsis ya. Jadi untuk kita lihat gambar A, lalu kita lihat gambar B, di mana di sini akson pada sebuah sel saraf mau bertemu dengan sel saraf lain di bagian dendritnya, maka itu ada celah bernama sinapsis ya, sinaps ya. Jadi sinaps adalah celah di antara sel saraf satu menuju sel saraf lain. Nanti loncatan itu membutuhkan suatu zat kimia bernama neurotransmitter. Penjalaran impuls melintasi sinaps itu dari neuron prasinaps menuju sinaps lalu ke pasca sinaps yang tadi dikatakan melibatkan neurotransmitter ya. Jadi sel saraf sebelumnya disebut prasinaps, celahnya dinamakan sinaps, lalu sel saraf berikutnya disebut dengan pasca sinaps ya. Jadi kalau dikatakan sinapsis adalah loncatan listrik yang disebabkan adanya jarak antara neuron. Bila suatu impuls tiba di bonggol sinaps ya, misalnya impuls itu sampai di bagian akhir dari sel saraf, bagian bonggol sinaps namanya, ada sejumlah ion-ion kecil ya, ada sejumlah kecil ion-ion. Nanti ion kalsium itu akan masuk ke dalam bonggol sinaps itu, lalu vesikel-vesikel bergerak ke membran sinaps. Nah, vesikel-vesikel akan melepaskan neurotransmitter. Neurotransmitter itu nanti akan diterima oleh reseptor yang ada di postsinaps ya. Jadi postsinaps ini adalah bagian sel saraf yang akan menerima yang namanya neurotransmitter dari prasinaps tadi. Nah, neurotransmitter itu adalah suatu zat yang akan menghantarkan impuls dari satu neuron ke neuron lain. Neurotransmitter ini diproduksi oleh neuron prasinaps yang di vesikelnya ya. Jadi di prasinaps itu ada vesikel-vesikel dan diproduksi di sana. Nah, jenis neurotransmitter itu banyak ya. Contohnya asetilkolin itu sinapsis yang ada di seluruh tubuh. Dia berperan dalam kontraksi otot. Kemudian ada noradrenalin di sistem saraf simpatik. Kemudian ada serotonin di saraf pusat atau otak. Oke, kita lanjutkan impuls saraf ya. Jadi sifat neuron itu memiliki yang namanya perbedaan muatan ya. Muatan seperti muatan listrik ada positif dan negatif. Bila neuron itu belum menerima rangsangan, maka permukaan luar daripada sel sarafnya bermuatan positif, sedang bagian dalamnya bermuatan negatif. Jadi ada perbedaan potensial antara neuron bagian luar dengan neuron bagian dalam. Nah, pada kondisi dia belum menerima rangsangan di luar positif dan di dalamnya negatif, ini disebut dengan polarisasi. Nah, sementara bila neuron itu dirangsang atau ada rangsangan yang masuk, maka muatannya akan berubah, yaitu permukaan luarnya menjadi negatif, sedangkan bagian dalamnya menjadi positif. Kondisi ini disebut dengan depolarisasi.
Nah, sementara bila neuron itu telah selesai dilalui oleh rangsangan, maka dia akan kembali ke kondisi semula, yaitu polarisasi. Boleh kita katakan kondisi neuron ini dalam posisi repolarisasi. Nah, jadi bisa kita lihat seperti itu ya. Jadi bahwasanya ada perbedaan potensial listrik pada saat neuron polarisasi, pada saat depolarisasi itu berbeda. Oke, kita lanjutkan lagi ya tentang ganglion atau simpul saraf. Ganglion atau simpul saraf merupakan badan sel yang digabungkan dalam satu selubung membentuk kumpulan sel saraf. Jadi dia bisa kita katakan simpul saraf ataupun ganglion. Ganglion itu ada di otak, namanya ganglion otak. Kalau ada di sumsum tulang belakang, namanya ganglion sumsum tulang belakang. Oke, kita lanjutkan lagi ya tentang gerak. Gerak pada manusia itu ada dua. Yang pertama adalah gerak normal atau gerak yang sadar. Yang kedua adalah gerak refleks atau gerak yang tidak sadar atau gerak spontan. Nah, untuk menghafalkan jalur gerak normal dan jalur gerak refleks, kita punya cara gampang ya, yaitu untuk gerak normal kita bisa sebut aja dengan resome. Untuk gerak refleks bisa kita sebut saja reskome. Apa itu resome? R-nya adalah reseptor, S-nya adalah sensorik, O-nya adalah otak, M-nya adalah motorik, E-nya adalah efektor. Jadi cara ngafalnya resome. Oke. Jadi di gerak normal ini ada proses mengolah di otak ya. Jadi kita sadar melakukannya karena otak kita menerima rangsang itu, mengolahnya dan memberikan efek terhadap apa yang diolah dari otak kita. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi gerak refleks ya. Tadi gerak refleks cara ngafalnya adalah reskome. R-nya adalah reseptor, kemudian S-nya adalah sensorik, O-nya adalah konektor, M-nya adalah motorik, dan E-nya adalah efektor. Jadi, reseptor, sensorik, konektor, motorik, efektor. Nah, untuk gerak refleks ini ada dua macam ya, ada refleks tunggal, ada refleks kompleks. Kalau refleks tunggal itu nanti efektornya itu satu atau tunggal, seperti kita menginjak duri, maka kita langsung kaki kita akan diangkat. Sementara kalau refleks kompleks, misalnya kita menginjak duri, kaki kita diangkat sambil kita berteriak-teriak kesakitan ya. Jadi kalau kita sambil berteriak-teriak itu sudah sadar juga, sampai juga dia nanti ke otak ya. Jadi itu namanya refleks kompleks. Jadi gerak refleks ini tidak ada proses mengolah di otak ya, sehingga kita dalam melakukannya itu tanpa kita sadari secara spontan refleks begitu aja. Bahkan kadang-kadang kita membahayakan jiwa kita ataupun kita bisa membahayakan jiwa orang lain saat melakukan gerak refleks ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Neuron konektor itu ada 3 bagian. Ada nanti neuron konektor itu berada di otak tengah, yaitu menyebabkan refleks otak. Misalnya pupil mata ya, misalnya kita matanya berkedip-kedip saat ada masuk debu ya, maka itu refleksnya konektornya melewati otak tengah. Tapi kalau nanti refleksnya di mulut, itu berarti dia konektornya akan melewati sumsum lanjutan. Refleks pada mulut ini contohnya seperti bersin, batuk, muntah, sendawa ya, itu dia akan melalui sumsum lanjutan. Sementara refleks pada tangan dan kaki itu konektornya nanti akan melalui sumsum tulang belakang.
Ini bisa kita lihat pada gambar ini ya, bahwasanya kalau ada suatu rangsangan pada lutut kita, maka menyebabkan lutut itu sebagai kulit yang ada di lutut itu sebagai reseptor, dia akan menerima rangsangan, akan dialirkan, rangsangan itu akan dirambatkan, diteruskan ke saraf sensorik ya, baru dari saraf sensorik dia menuju sumsum tulang belakang. Nah, lalu nanti dari sumsum tulang belakang sebagai konektornya lanjut lagi ke saraf motorik. Baru nanti saraf motorik ini akan memberikan rangsangan kepada efektor, yaitu otot kaki untuk mengangkat ya. Nah, seperti itu jalurnya kalau refleksnya pada kaki. Kita lihat yang sebelah kanan, refleks pada tangan. Misalnya tangan ini terkena api ya. Di sini ada lilin gambar api. Nah, pasti tangan ini kepanasan. Refleks yang terjadi adalah kulit pada tangan sebagai reseptor menerima rangsangan itu, kemudian impuls sarafnya diteruskan ke saraf sensorik ya. Saraf sensorik menuju saraf konektornya, yaitu sumsum tulang belakang. Baru dari sumsum tulang belakang dibawa oleh saraf motorik menuju efektor, dimana di sini efektornya adalah otot pada lengan ya, dimana bicep berkontraksi sehingga lengan dibengkokkan untuk mengangkat ke atas jadi bengkok sehingga bebas dari panas api tadi. Jadi fungsi dari sumsum tulang belakang itu selain memberikan kemungkinan jalan terpendek pada gerak refleks, sumsum tulang belakang juga berperan dalam menghubungkan impuls dari dan menuju ke otak. Oke, itulah dia tadi pembelajaran kita tentang sistem saraf pada manusia ya. Jadi semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kamu selalu sukses dalam pembelajarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, and share sehingga teman-teman yang lain juga dapat belajar dari mana saja. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.